Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Faris Alvaro Adifka. Saya dari kelas 5B, bersekolah di SD MI IT Anaim. Hari ini saya akan melakukan wawancara yang bertemakan pekerjaan orang tuaku. Yang akan aku wawancarai hari ini adalah ibuku. Yuk kita mulai. Selamat malam Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mau mewawancarai Mami boleh? Boleh, kakak mau wawancara tentang apa? Kakak mau wawancara tentang pekerjaan Mami. Ya, mau nanya apa? Apa pekerjaan Mami? Masa kakak nggak tahu kerjaan mami apa? Guru. Iya, mami guru. Tolong ceritakan semua tentang pekerjaan Mami sebagai seorang guru. Apa ya? Oke. Mami bekerja sebagai seorang guru di SMA Negeri 1 Banjaran. Kebetulan mami mengajar sebagai guru sejarah. Dalam satu minggu itu mami mengajar sebanyak 25 jam. 9 jam ngajar di kelas 10, itu sejarah wajib, dan di kelas 12 mengajar sejarah peminatan sebanyak 16 jam. Kenapa Mami memilih pekerjaan sebagai guru? Kenapa ya? Sebenarnya menjadi guru sejarah itu, guru ya, itu bukan cita-cita mami. Dulu mami punya cita-cita waktu kecil itu menjadi seorang pelukis, tapi nggak kesampaian. Terus pengen jadi pengusaha, nggak mau jadi guru. Tapi mungkin doa orang tua lebih besar daripada keinginan mami ketika itu, sehingga itulah yang dikabulkan. Bahkan ketika mami masuk jurusan pendidikan sejarah dulu ya di UPI, tetap nggak ada cita-cita menjadi seorang guru ya, pokoknya mah nggak jadi guru. Kenapa? Karena waktu itu mami tidak ingin terikat terhadap apapun. Menjadi seorang guru, apalagi menjadi seorang ASN, itu pasti kita akan terikat secara kedinasan, makanya nggak mau gitu. Tapi setelah lulus kuliah, tiba-tiba ada timbul keinginan gitu ya, rasa penasaran, pengen tahu gimana sih caranya ngajar gitu ya. Ketika ada tawaran, nah waktu itu mami ada tawaran ngajar di SMA Negeri 1 Cipatat di KBB, karena waktu itu kita tinggal di KBB gitu ya, jadi oke lah diambil gitu. Dan selama 1,5 tahun ngajar gitu, menikmati momen-momen mengajar meskipun dengan segala keterbatasannya gitu. Tapi ketika berjalan 1,5 tahun, mami harus pindah rumah nih dari KBB ke Bandung Selatan. Akhirnya mami memutuskan untuk berhenti mengajar, tapi setelah setahun pindah dapat tawaran lagi nih ngajar gitu, yaitu di SMK Negeri 7 Bale Endah. Selama ngajar di sana tidak jauh berbeda ketika ngajar di Cipatat, ya dijalani aja gitu. Tapi ketika 1 tahun berjalan, tiba-tiba ada pengumuman seleksi ASN. Dari sini penasaran nih, pengen tahu gimana sih kalau misalkan ikut ujian gitu. Jadi iseng-iseng aja gitu. Tapi alhamdulillah, meskipun menunggu waktu selama 1 tahun, akhirnya mami ditempatkan gitu ya menjadi seorang ASN, yaitu di SMA Negeri 1 Banjaran. Dan sampai sekarang diangkat dari tahun 2023 awal sampai sekarang, alhamdulillah. Apakah Mami menyukai pekerjaan Mami? Suka. Kenapa ya? Karena sebenarnya ya, kita dalam hidup ini, dalam kerja, kita bisa ketemu dengan hal-hal yang kita sukai, ketemu dengan hal-hal yang gak kita sukai gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Untuk mami sendiri, mengajar itu termasuk jenis pekerjaan yang menyenangkan. Kenapa? Karena di tempat kerja kita bisa ketemu dengan banyak orang, dengan rekan kerja, dengan siswa, yang seiring berjalannya waktu kita komunikasi, kita sharing, kita bisa berbagi. Dan itu aktualisasi, artinya dengan berinteraksi dengan orang lain, selain mengembangkan kehidupan sosial kita, itu menambah wawasan. Apalagi mami kerjanya ngajar, ketemu dengan anak-anak yang usianya di bawah mami, yang
pola pikirnya, kebiasaannya itu generasi sekarang. Jadi mami bisa dikatakan upgrade kebudayaan, upgrade ilmu gitu. Jadi mengajar itu menyenangkan. Apa yang akan mama lakukan jika ada masalah di tempat kerja? Nah, seperti yang tadi mami bilang, bahwa dalam hidup ini kadang kita ketemu dengan hal-hal yang kita sukai dan tidak kita sukai. Nah, salah satunya ini, di tempat kerja permasalahan itu selalu ada, entah itu dari rekan kerja atau bahkan dari peserta didik. Tapi kita harus ingat tujuan kita mengajar itu apa, tujuan kita kerja itu apa. Mami pernah ketemu dengan rekan kerja yang tidak mami sukai atau bahkan tidak suka sama mami. Bagaimana menyikapinya? Kita harus mengingatkan diri kita bahwa setiap orang itu nggak punya kewajiban buat menyenangkan kita. Artinya kita harus memaklumi orang lain yang nggak selalu bisa bikin kita senang. Sama seperti kita juga, kita nggak bisa dipaksa untuk menyenangkan orang lain, mengikuti segala kemauan orang lain. Jadi sebisa-bisa mungkin kita menempatkan posisi kita. Terus menghadapi peserta didik. Sebagai seorang guru nih ya, kadang mami menjumpai pelajar yang melakukan pelanggaran atau sulit mengerjakan tugas gitu. Itu kembali ke diri kita gitu. Tujuannya apa kita tuh mengajar itu? Kayak mami ini, misalkan ada anak yang dia susah sekali paham tentang materi. Mami nggak bisa maksa anak ini harus bisa dalam mata pelajaran sejarah. Semua siswa harus pintar sejarah, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena setiap anak itu kan berbeda, setiap anak itu unik. Nah, kalau misalkan mereka nggak suka sejarah atau kesulitan belajar sejarah, mungkin mereka belajar atau pintar di mata pelajaran lain. Jadi mereka nggak harus selalu pintar dalam segala hal. Minimal mami sebagai seorang tenaga pengajar sudah menyampaikan apa yang harus mami sampaikan, terlepas anaknya paham atau tidak, terlepas anaknya suka atau tidak. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa gitu. Atau misalkan ketika anak melakukan pelanggaran, biasanya nih ya selalu terlambat ke sekolah, atau kadang suka berkata kasar, menggunakan seragam tidak sesuai dengan ketentuan, kita tidak bisa langsung menghakimi mereka sebagai seorang anak nakal atau anak malas atau anak bodoh gitu ya. Gak boleh gitu. Kita harus melihat dari sudut pandang bahwa bagaimana mengarahkan anak supaya menyadari kesalahannya, lalu mengarahkan mereka supaya memperbaiki. Harus gimana nih ke depannya supaya mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi harus sabar menghadapi permasalahan itu, karena masalah itu justru yang akan mendewasakan kita. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih mami sudah mau diwawancarai. Sebelumnya ada yang mau mami sampaikan? Apa ya? Mungkin ada sedikit nasihat buat kakak, buat teman-teman kakak. Kadang dalam hidup ini banyak sekali orang yang tidak tahu keinginan mereka. Lebih banyak lagi orang yang punya cita-cita, tahu mau apanya mereka, tapi ragu-ragu dalam bertindak. Tapi kesempatan itu kadang datang tanpa kita sangka, tanpa kita kira kapan datangnya. Makanya kita harus selalu siap bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang datang. Salah satu jalannya adalah dengan cara belajar apapun, karena belajar itu tidak pernah terlambat bagi siapapun, bukan bagi kakak saja, bahkan bagi mami pun tetap belajar ya. Kenapa? Karena dengan belajar kita bisa meraih mimpi-mimpi kita. Hanya orang jenius yang menghargai mimpi-mimpi mereka. Kakak, mimpi itu gratis, maka ambillah yang paling mahal, bangun dan wujudkan. Kakak dan teman-teman kakak harus punya mimpi, harus rajin belajar. Ketika menghadapi satu masalah, ketika memiliki keinginan, hanya dengan belajar kakak bisa meraih semua mimpi-mimpi kakak ya. Kawan-kawan, demikian wawancara yang telah saya lakukan kepada ibu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.